Selamat sore, selamat pagi, selamat malam bagi teman-teman yang menonton video ini. Kembali lagi, saya Kontrina Jessica Saradiwantari dengan NIM 19634, mata kuliah bioetika akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Greg pada mata kuliah bioetika. Jadi pertanyaan yang pertama, jelaskan pandangan Gereja Katolik terhadap inseminasi buatan. Sebelum kita masuk ke alasan gereja, kita harus mengenal dulu inseminasi buatan itu adalah merupakan cara lain suami istri yang memiliki kualitas sperma yang buruk atau kelainan pada rahim yang tidak dapat menerima sperma dengan baik atau penyakit-penyakit tertentu. Nah, Gereja Katolik kenapa kok tidak boleh seseorang melakukan inseminasi buatan? Gereja Katolik menekankan bahwasanya seorang anak adalah berkat dan buah cinta seorang suami istri, dua orang suami istri. Cinta dan kasih ditaruhkan kepada anak itu melalui hubungan suami istri, sedangkan inseminasi buatan itu tidak melakukan hubungan suami istri, tetapi mereka bisa menghasilkan anak. Tetapi kenapa kok Tuhan menciptakan manusia itu malah ada yang spermanya buruk? Kalau manusia tidak boleh inseminasi buatan, mengapa Tuhan menciptakan sperma yang buruk untuk manusia dan manusia tidak bisa mempunyai anak? Jawabannya adalah Tuhan menciptakan kita sama, tetapi manusia yang membuat dirinya itu bobrok sendiri dan membuat kesalahan itu terjadi. Maka dari itu, sebagai orang muda, saran saya dari saya pribadi, berhentilah merokok dan jangan membuat kesalahan-kesalahan yang akan membuat kalian nanti kecewa di kemudian hari. Hidup sehat dan jangan merokok, itu pesan saya. Selanjutnya, mengapa kok Gereja Katolik, kita kembali ke konteks, mengapa kok Gereja Katolik itu tidak boleh melakukan? Sebenarnya boleh, karena Gereja Katolik itu nggak sepenuhnya, nggak 100% melarang dan tidak 100% setuju. Karena manusia juga memiliki kerinduan dan atau juga bisa juga desakan-desakan dari mertua atau orang tua yang merindukan hadirnya seorang anak. Maka dari itu gereja memperbolehkan, tidak memperbolehkan juga, hanya setengah-setengah, karena seseorang ingin memiliki anak, memiliki buah hati mereka. Tetapi anak yang hasil inseminasi buatan itu tidak disebut sebagai anak yang dari hasil cinta dan kasih. Mereka dicintai dan dikasihi hanya sebatas teknologi, tidak masuk ke dalam cinta dan kasih suami istri yang berhubungan badan. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, Pak Greg memberikan pertanyaan, pandangan saya terhadap inseminasi buatan. Menurut saya, inseminasi buatan itu sebuah usaha orang tua atau suami istri untuk menghasilkan, untuk menciptakan sebuah anak yang akan mereka kasihi dan cintai. Menurut saya setuju dengan inseminasi buatan karena yang pertama, tujuan menikah memang bukan satu-satunya untuk memiliki anak, tetapi orang menikah pasti ada keinginan atau kemauan untuk memiliki anak. Kalau seseorang malah dikaruniai tidak bisa memiliki anak, pasti orang itu akan bagaimana caranya dia bisa memiliki seorang anak, memiliki buah hati mereka. Maka dari itu, menurut saya inseminasi buatan, kalau Gereja Katolik kan itu bukan cinta dan kasih. Kalau menurut saya inseminasi buatan juga merupakan cinta dan kasih, karena seorang pasangan suami istri mampu dan mau menciptakan sama-sama. Mereka sebelum ke dokter untuk melaksanakan inseminasi buatan itu pasti mereka berpikir, saya pengen memiliki anak untuk kedepannya, semoga anak saya menjadi berkat bagi sekitar, terlebih untuk gereja. Nah, itu merupakan cinta suami istri terhadap istrinya, terhadap suaminya, terhadap masyarakat dan gereja. Itu tersebut itu merupakan
cinta dan kasih menurut saya. Selanjutnya, menurut Wikipedia dan Halodoc, tujuan inseminasi buatan itu adalah membantu pasangan suami istri yang kesulitan untuk memiliki keturunan karena rendahnya jumlah sperma. Nah, itu memiliki keturunan. Nah, sepasang suami istri jika mereka dikaruniai anak, mereka akan menjadi senang, menjadi bahagia, tapi tidak sepenuhnya mereka akan senang, tidak sepenuhnya mereka akan bahagia. Tetapi suami istri yang tidak dikaruniai anak, mereka merasa hidupnya atau perjalanan cintanya, perjalanan pernikahannya itu sia-sia. Maka dari itu, dengan cinta dan kasih dan perjuangan dan pengorbanan dan juga uang yang mereka berikan, yang mereka keluarkan untuk memiliki anak juga merupakan cinta dan kasih. Seperti itu. Inseminasi buatan itu perawatan kesuburan. Bisa jadi kalau manusia atau suami istri itu tidak subur, contohnya perempuannya yang tidak subur, terus di inseminasi buatan dirawat kesuburannya si perempuan ini, dan mereka juga bisa berhubungan suami istri dan menghasilkan seorang anak. Bisa juga kalau mereka sudah melakukan inseminasi buatan terus punya anak, terus mereka ingin punya anak lagi dengan cara yang alami, melakukan hubungan suami istri, terus jadilah seorang anak, itu juga merupakan cinta dan kasih. Nah, selanjutnya kalau seandainya kan inseminasi buatan kan enggak 100% jadi. Nah, bisa juga kalau tidak jadi inseminasi buatan, tidak jadi, terus mereka melakukan hubungan suami istri, terus mereka jadi anak, itu juga merupakan cinta dan kasih. Kalau menurut saya